Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan sehat semua Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Hari ini Ade Saptomo menjawab channel kehadiran tamu yang sudah lama sekali kami tidak berkomunikasi tatap muka langsung ya, tetapi kalau WA sering ya, sekali begitu. Nah, terkait dengan kehadiran beliau ini untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana, banyak hal yang menurut pengamat-pengamat komunikasi dan termasuk saya itu akibat dari masalah komunikasi yang tidak efektif sehingga timbul saling melapor ke polisi, saling bertengkar di medsos. Nah, ini apa ya, sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, itu kok terjadi hiruk pikuk, saling menyerang dan saling melapor ke polisi. Nah, dugaan kami berdua adalah terjadinya miskomunikasi atau komunikasi tidak lancar, tetapi detailnya mari kita jemput tamu kita yang istimewa ini adalah Profesor Andi Faisal Bakri, MA PhD. Nah, beliau itu adalah pernah satu apa ya dengan saya di Universitas Pancasila sebagai dekan Fakultas Komunikasi 2 periode dan juga pernah menjabat sebagai wakil rektor di UIN Jakarta bidang kerjasama. Tapi keahlian beliau ini adalah jaringan tentang keahlian berkomunikasi yang efektif. Mari kita jemput. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Profesor. Udah lama ya kita itu. Wah. Kalau dihitung sejak COVID lah. Sejak COVID. No, before that itu kan sebelum setelah selesai jadi dekan. Berarti kan 2 tahunan ya. Sudah agak lama. Iya, gitu, lama sekali kan. Nah, terus kemudian kami mendengar Prof itu kan menjadi rektor 4 di UI ya. Itu bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Oh ya, kalau kerjasama kan butuh komunikasi yang efektif ya. Tentu ya. Konsep-konsep yang teratur, yang supaya bisa diterima oleh banyak pihak, pesannya nyampe gitu kan. Komunikasi selalu itu diperlukan ya. Di rumah juga dengan keluarga, dengan suami istri. Iya bener ya. Selalu mengajar dan harus berkomunikasi. Jadi sehari-hari ya komunikasi ini. Ya, nah, ini berkaitan gini, Bro. Ya. Berarti komunikasi itu pertama tidak mengenal ruang dan waktu ya, setiap saat dan tidak harus di media-media formal ya. Tadi sampaikan keluarga. Ini berkaitan dengan hiruk pikuk di luar sana ya. Di luar sana itu kan banyak pertengkaran, banyak perbedaan pendapat yang mengujung akhirnya ke kantor polisi, gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini sebuah partai besar juga ribut ya. Kenapa ribut ya? Padahal orangnya juga orang pinter-pinter loh. Nah, mungkin komunikasi. Nah, pertanyaan di lapangan itu menanyakan ya. Lantas komunikasi apa lagi ya yang harus diterapkan gitu sebagai seorang ahli pakar dan profesor in communication. Bagaimana pendapat Prof? Oke, begini Prof Ade, ya sebetulnya komunikasi itu kan merupakan kebutuhan sehari-hari manusia. Dan itu yang membuat kita berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Karena kita memang perlu berkomunikasi. Bayangkan kalau di rumah istri kita umpamanya tiba-tiba diam, 1 jam diam itu hanya nggak ngomong, sudah kacau juga. Langsung kita stres itu. Iya betul. Itu baru di rumah. Itu di rumah. Anak kita tiba-tiba datang kemudian tidak mau ngomong. Apa yang kita lakukan? Iya benar. Atau apalagi kalau bapaknya tidak mau ngomong. Itu sudah menyiksa ya.
Jadi sebetulnya itu merupakan kebutuhan. Oke. Kalau makan ya mungkin bisa 3 kali sehari ya. Nah, tapi namanya berkomunikasi ya itu penting sekali, dan komunikasi lah yang menyebabkan kita juga itu bisa sebetulnya eksis. Bisa kita selamat juga ya. Karena kalau binatang kan mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Kalau kuda dengan kecepatan berlari ya. Kemudian singa umpamanya kecepatan untuk menerkam. Squid umpamanya cumi-cumi itu caranya ya dengan mengeluarkan dengan kodratnya ya, kelebihannya itu ya. Warna hitam itu sehingga kemudian dia menyelinap di situ, dihitamin kemudian dia pergi. Ya betul. Kita manusia bisa selamat, aman, bergaul, selamat dari ancaman-ancaman karena kemampuan berkomunikasi. Right. So communication is very important to the dan life. itu betul tidak mengenal waktu. Setiap begitu kita bangun berkomunikasi, bahkan ketika juga tidur kita kan juga bermimpi, dan itu komunikasi tidak sadar ya yang kita lakukan. Beribadah pun juga berkomunikasi gitu ya. Tetapi komunikasi itu sangat penting. Tapi bagaimana cara berkomunikasi? Nah itu yang menjadi, kan masing-masing keluarga juga lain ya. Masing-masing di organisasi atau di instansi atau institusi tertentu kan punya karakter komunikasi. Bisa nggak menjelaskan? Jadi memang komunikasi itu tentu ada caranya ya. Pertama ya memang harus menyampaikan sesuatu itu dengan jelas. Jangan kabur ya. Jangan vague ya. Harus jelas. Clear. Sehingga apa yang kita sampaikan itu sedapat mungkin bisa commune sama dengan yang diterima. Nyambung. Yang mendengarkan itu. Enggak bias. Yang kedua, pendengar juga harus mendengarkan. Jangan dianggap bahwa komunikasi itu hanya menyampaikan, tapi komunikasi itu juga mendengarkan, makanya menyimak itu penting sekali. Menyimak. Karena kalau nanti saya ngomong, kemudian yang diajak ngomong sendiri, atau tidak nyambung karena tidak mendengar tadi, tidak menyimak, maka tidak ada komunikasi namanya. Jadi kalau ngomong sendiri, walaupun beberapa detik itu bisa saja pesan nggak nyampe ya. Bisa pesan nyampe, cuma juga kita sadari bahwa ternyata pemahaman itu bisa bermacam-macam. Tidak mesti apa yang saya sampaikan itu persis sama pemahamannya. Karena justru sebetulnya tadi Prof memulai dengan istilah miscommunication. Sebetulnya ya ada yang beranggapan bahwa tidak ada miscommunication. Cuma orang yang itu mempunyai pemahaman yang berbeda dari yang disampaikan tadi. Justru katanya manusia itu berkembang karena 3. Pertama itu ya miscommunication. Karena kalau selalu sama yang disampaikan itu, maka itu menjadi statis. Tidak ada kemajuan seperti hewan menyampaikan kepada keturunannya itu bagaimana cara membuat sarang. Itu kan sebetulnya secara insting saja dilakukan itu. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya. Burung membuat sangkar sarang seperti itu ya. Secara hidupnya itu statis, tapi karena kita boleh dikata salah paham atau tidak persis sama dengan yang disampaikan tadi, maka manusia berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kedua. Yang kedua, kita memang harus berorganisasi. Ini tadi ya. Organisasi itu penting. Karena dengan berorganisasi kita bisa berubah, mempunyai tujuan yang sama. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda, tapi karena kita berorganisasi, kita memajukan. Inilah hubungannya dengan lembaga, umpamanya atau universitas itu. Kalau mau berubah ya harus membangun komunikasi. Nah, yang ketiga itu justru excommunication. Apa itu? Harus berani keluar dari tempatnya sendiri, harus berhijrah lah, harus migrasi atau pindah-pindah keluar seperti kandang. Prof pindah dari Jawa ke Andalas ke sini ya itu. Harus pindah. Itu banyak hal yang diperoleh ya. Banyak sekali. Jadi ada 3 hal penting itu ya. Itu yang membuat kita bisa berubah dan berkembang maju gitu ya. So miscommunication itu sebenarnya wajar-wajar saja ya. Wajar saja sepanjang itu kan positif ya.
karena bisa juga menyebabkan itu terjadi percekcokan, ya, terjadi pertengkaran, bahkan tidak jarang melahirkan juga peperangan. Ya. Itu akibat karena tadi dikapitalisasi misconception tadi itu, atau miscommunication tadi istilahnya, atau yang boleh dikata tadi sebetulnya pemahamannya berbeda, karena komunikasi sebetulnya kuncinya itu pemahaman. Kemudian negosiasi, ada dua. Nah itu kan, jadi begini Prof, sebelum lebih dalam lagi ya, ketika masing-masing itu sudah mengerti, oh di antara kita ini ada miskomunikasi, maka pertanyaannya adalah gitu, sebelum berkembang menjadi peperangan misalnya itu how to manage this communication gitu. Ya, jadi tentu memang harus disampaikan bahwa saya punya keinginan seperti ini, ya. Saya punya pemahaman seperti ini, ya. Kita sedapat mungkin memang berusaha agar itu ada commune tadi itu, artinya kesamaan pandangan, ya. Sekalipun ujung-ujungnya juga kalau diukur pasti ada perbedaan-perbedaan. Karena dilihat dari dua orang yang berbeda. Nah, yang kedua ya tentu saling menghargai, ya. Kita saling menghargai pandangan masing-masing, bahwa ya antum, you berbeda dari saya mempunyai pandangan seperti ini. Jadi prinsip yang kedua ya harus memang saling menghargai pandangan itu, karena kalau tidak ya akan terjadi tadi kebencian atau kemarahan, bahkan bisa ujung-ujungnya kalau mempunyai umpamanya tujuan untuk kekuasaan atau dominasi, maka itu bisa melibatkan massa, melibatkan masyarakat, rakyat, bahkan bisa melibatkan militer, akhirnya terjadi peperangan. So dua hal pertama tadi adalah kata kuncinya kalau terjadi miskomunikasi itu pertama cara ngatasi saling memahami. Saling memahami ya. Nah kemudian saling menghargai. Sulit enggak itu diterapkan ya? Ya sebetulnya kalau kita menata batin ya, karena komunikasi itu ada juga yang disebut dengan intra communication. Artinya menata diri sendiri. Kita ini kan kalau mau mengatakan sesuatu selalu bercabang itu, ya. Ini kalau saya katakan ini efeknya, kalau ini efeknya seperti ini. Begitu juga soal perbuatan ya. Kalau saya lakukan ini apa manfaatnya, apa mudaratnya. Makanya kan dalam diri manusia itu selalu ada bisikan-bisikan. Kalau bahasa agamanya ya namanya itu ada iblis, ada syaitan. Ya sekalipun manusia sebetulnya itu cenderung untuk berbuat baik. Tapi ada godaan-godaan, bisa berbentuk manusia godaan itu, ya bisa berbentuk juga memang bisikan dalam dada kita ini. Nah itu apakah harus ada pada setiap orang gitu ya, apalagi pimpinan kan gitu ya. Nah gimana nih menurut praktek-praktek di lapangan ini, Prof Andi ini kan punya pengalaman yang banyak nih, 2 kali periode jadi dekan. 2,5 periode. 2,5 diperpanjang gitu ya, karena kelebihan beliau dan kemudian menjadi wakil rektor bidang kerjasama gitu. Kerjasama itu membutuhkan komunikasi ya. Jadi itu kunci penting. Nah, apakah itu sebuah keharusan ya kalau jadi pemimpin itu? Oh iya, penting sekali. Jadi intra communication itu harus selalu kita tentu harus selalu pro kepada kebenaran gitu. Dan kuncinya ya memang harus selalu jujur pada diri sendiri ya. Ada siddiq namanya atau transparansi, itu harus dipupuk benar itu dalam kepemimpinan seseorang ya. Dan juga tentu harus ada konsistensi dalam hal peraturan gitu ya. Kita jangan sampai kita tidak konsisten dengan aturan kita. Tapi begini Prof, kalau kita bicara good university governance ya, atau ya good governance lah gitu kan, itu 5 prinsip yang saya ketahui yang saya ingin saya terapkan terus juga itu. Ada prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil. Tapi komunikasi nggak dicantumkan di situ ya. Ya sebetulnya ada lagi satu yang biasa disebut dengan communicability.
kemampuan untuk berkomunikasi. So, six principles. Iya. Satu lagi. Sebetulnya kalau saya ya mirip lah tadi itu ya. Kalau saya singkat itu namanya pertama ya memang harus transparansi. Ya. Alright. Okay. Artinya itu yang ada di sini dan di sana itu sama. Okay. Contoh kalau transparan ya kita umpamanya lihat gelas itu tahu bahwa itu ada air ya, itu kelihatan transparan di situ. Iya. Cuma sebetulnya ada yang lebih dalam dari transparansi, yaitu kejujuran itu sendiri. Iya. Dan itu bisa saja kita umpamanya air kita masukkan pensil, itu kan kenapa kelihatan bengkok pensil itu? Itu artinya tidak setransparan yang kita lihat. Nah, tapi yang inti kan kejujuran. Bahwa kita benar-benar kasih orang air dan itu kita jelaskan bahwanya itu benar-benar pensil. Masuk bengkok di situ ya tentu harus ada penjelasan. Berarti transparan ya welcome, tapi lebih baik lagi kalau ada kejujuran. Kejujuran itu karena itu berkaitan dengan rohani sebetulnya. Kualitas manusia ya. Kalau transparansi kan orang bisa bermain-main, umpamanya secara administrasi, secara hukum ya, itu kelihatan transparan. Ada kwitansinya, ada permohonannya, ada proposalnya, ada dokumennya semua, bahkan ada videonya, ada semua lengkap. Tetapi sesuatu di situ tidak pernah. Yang dia sendiri yang harus tahu. Umpamanya itu kan nomor 1 itu. Kalau tulisan tangan Prof kan bisa menjadi 6. Bayangkan kalau 1 menjadi 6. 1 juga bisa dibelokkan di atas menjadi 9. 1 juga bisa kita kasih di sini bisa 4, bisa juga 7. Ini maunya ini. Nah kalau diperiksa itu susah. Kalau tulisan tangan ini asli. Nah ini kalau menurut aturan ya itu dianggap sangat transparan. Tapi sebetulnya ada di dalamnya itu kejujuran lebih penting dari situ, dan itu hanya dia tadi intrapersonalnya itu ya, interpersonal communicationnya itu yang berfungsi di situ. Jadi kalau tidak jujur ya itu masih bisa mengelabui transparansi tadi itu. Jadi transparansi bukan satu-satunya instrumen ya. Harus dijelaskan transparansi itu apa. Tidak sekedar hanya umpamanya membuat dokumen-dokumen, ada referensinya, ada literaturnya, dengan observasi. Nah ini kan makanya kita mengajarkan mahasiswa kita itu juga agak jujur ketika belajar, ketika meneliti, menulis makalah. Makanya plagiasi itu kan dilarang. Itu gitu ya. Jadi kalau dikelirikan jujur itu apa? Jujur itu artinya sesuainya tindakan dengan kata hati, dengan tindakan, ucapan itu harus sama gitu ya. Bukan hatinya A, kemudian transparansinya dibuat yang lain. Jangan sampai seperti lagu, lain di mulut, lain di hati gitu. Itu maknanya kita diperingatkan itu. Karena lagu itu kan terkenal, lagu lain di mulut, lain di hati. Jangan sampai lain yang disampaikan, tapi ini apalagi lain juga di kertas, lain juga di perbuatan gitu ya. Nah ini semakin namanya munafik itu, semakin tidak good governance dalam pengelolaan itu sendiri. Kalau itu diterapkan di institusi, terutama kita alami ya di dunia pendidikan perbandingan pernah di 2 universitas besar ya ternama itu di antara prinsip-prinsip itu yang paling sulit diterapkan bagaimana? Itu kan kaitannya dengan kepemimpinan sebenarnya. Sangat berkaitan dengan kepemimpinan. Kalau saya teruskan tadi itu, kan tadi sudah dikatakan ada kredibel ya umpamanya ya. Nah ini kan juga bisa berkaitan juga dengan tadi transparansi itu. Tapi kan yang kedua itu ada konsistensi. Konsisten dengan aturan. Itu kalau mungkin bahasa agamanya biasa juga disebut dengan istiqomah sesuai dengan aturan. Tapi aturannya harus benar dulu ya. Itu harus berdasarkan konsensus juga aturan itu. Nah, mungkin Prof Ade bisa mengetahui bagaimana sih lahirnya aturan itu sebetulnya. Apakah harus kesepakatan bersama? Melibatkan
stakeholder melibatkan kalau tidak di kampus ya tentu pimpinan internal stakeholder and external stakeholder. Betul, dan itu harus dilibatkan dan harus di tes case juga gitu. Tidak langsung diberlakukan gitu. Iya, artinya dicoba dulu. Dicoba nanti kalau sudah efektif baru untuk semua gitu ya. Ya, diumumkan dulu bahwa seperti ini. Saya lihat ada tradisi di negeri maju itu ya sebelum keluarnya undang-undang itu dimasukkan di koran dulu. Iya, supaya dapat tanggapan banyak pihak ya secara cukup. Jangan tiba-tiba begitu saja. Nah, jadi aturan, dan ketika sudah ada aturan ya kita harus respect aturan itu, menjalankan dengan baik aturan itu, dan itu menjadi ukuran kita semua. Bahwa yang salah ya kalau tidak mengikuti aturan, yang benar kalau mengikuti aturan. Gitu ya. Jadi ada pegangan kita semua untuk mengukur. Jadi konsistensi itu menjadi penting banget ya. Penting. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya agility, kecerdasan. Nah, kecerdasan ya bisa kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, bahkan juga ada kecerdasan spiritual gitu. Tapi ada juga yang menambahkan kecerdasan biologis, bahwa dia harus fisiknya sehat seperti Prof. Ade ini tetap amin, bersemangat, bercahaya. Itu, dan juga bahkan ada juga mengaitkannya dengan kecerdasan finansial gitu. Gitu. Jangan sampai menderita karena pundi-pundinya kurang atau dompetnya, kantongnya yang kurang. Jadi harus kecerdasan itu juga. Kemudian berikutnya memang tadi yang dibilang itu ada accountability, jadi akuntabel. Harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang tadi yang dibuat, yang disampaikan, harus sesuai dengan aturan-aturan tadi itu, bisa bertanggungjawabkan. Yang merupakan amanah ya, ini kalau bahasa Indonesianya ya boleh dikata itu adalah amanah. Biasa juga selain accountability kan ada juga responsibility. Yaitu dua kata yang dalam bahasa Inggris kedua-duanya biasa dipakai. Tapi kalau bahasa kita itu amanah lah, trustable, terpercaya, al-amin. Itu dalam sekali. Nah, kemudian yang terakhir Prof, ada yang disebut dengan tadi communicability. Itu jarang sekali muncul ini. Berkomunikasi. Kapan bisa menegur orang, dan ketika menegur orang harus seharus jangan di depan melihat situasi dan orang pintar kan tidak perlu ditegur sebetulnya, menyebutkan bahwa ini sudah mengerti lah. Dengan bahasa kalau Jawa itu bahasa semon, disemoni itu disindir halus. Diperhalus. Semakin kita kalau di timur itu kan semakin halus, semakin berbudaya. Dan semakin nyampe itu pesannya dalam konteks komunikasi. Nah, kalau di barat itu terbalik, kita harus transparansi dalam pengertian tadi itu betul-betul sama dengan yang dipahami. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dikuasai seorang pemimpin ya. Tidak saja di lembaga pendidikan, tapi di lembaga-lembaga lain, bahkan di asosiasi-asosiasi lah. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Desa Menjawab, kami sudah menangkap terkait dengan good university governance. Beliau ini punya pengalaman, tidak hanya textbook gitu, tetapi sudah mengoperasionalkan prinsip-prinsip good university governance. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Andi Faisal Bakti PhD ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama kepemimpinan universitas, karena kita ini kan hidup di universitas ya. Nah, yang belum dibahas secara umum itu adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif, tidak menyinggung, tapi yang berbudaya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi komunikasi dan good university governance itu menjadi bahan pembicaraan secara ringkas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo Menjawab.
Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.